Namun selama seseorang itu dia bertaubat dari dosa apapun yang ia lakukan, sebelum ajal menjemputnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, memaafkan semua dosa, yang penting kita mau bertaubat. Hadis yang sering kita ulang-ulang, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dzunubuka 'anana as-sama', thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu bertumpuk saking banyaknya bahkan menyentuh langit, kemudian engkau datang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antara dosa besar, di antara dosa besar adalah membuat orang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Itu dosa besar. Sejahat apapun seseorang, tidak boleh kita membuat dia putus asa dari ampunan Allah. Gak boleh kita katakan, engkau ini sudah dosamu terlalu banyak, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa besar membuat orang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula oleh ulama yang lain, Nabi SAW menceritakan tentang dua orang bersaudara. Yang satunya saleh, yang satunya talih. Ya, talih itu artinya jahat, senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Itu talih. Yang satunya saleh. Saudaranya yang saleh ini setiap hari dia mengingatkan saudaranya yang talih tersebut. Setiap hari. Berhentilah engkau melakukan dosa, berhentilah engkau melakukan maksiat. Setiap hari dinasihati. Tetapi saudaranya yang jahat tersebut, pelaku dosa dan maksiat itu, sama sekali tidak mengindahkan nasihat dari saudaranya yang saleh. Hingga suatu ketika, di saat saudaranya yang saleh itu pulang dari sebuah tempat di mana dia beribadah di tempat itu, ketika dia pulang, di tengah jalan dia melihat saudaranya itu sedang melakukan dosa dan maksiat. Maka saudaranya yang saleh itu, dia dikuasai oleh rasa jengkelnya, rasa kesalnya. Akhirnya apa kata dia? Wallahi lan yaghfirakallahu abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunimu. Itu kata yang saleh tersebut. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampunimu lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka berdua. Kemudian Allah panggil yang saleh tersebut, begitu pula dengan saudaranya yang jahat itu dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah katakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapakah yang berani bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa yang berani bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku telah menjadikan seluruh kesolehanmu itu hancur lebur. Aku telah menjadikan semua amal soleh yang engkau lakukan hancur lebur, tidak ada artinya. Adapun dia, aku telah ampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula imam-imam yang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, termasuk dosa besar menjadikan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah, menjadikan seseorang itu putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala.